Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas rangkaian output trafo, sekaligus nanti kita tambahi dengan rangkaian untuk penguatnya, penguat audio sekaligus untuk penguat mic, atau bisa dikatakan sebagai driver sebelum masuk ke rangkaian transistor fast ini. Nanti kita akan saya jelaskan dari awal dulu. Di sini ini output trafo, kita memakai feedback, juga memakai IT-nya menggunakan 6 kaki. Kemarin sudah kita kasih tutorial untuk melilit output trafo sekaligus input trafo. Hari ini kita jelaskan secara ulang. Untuk output trafo lilitan kita menggunakan 30 sampai 40 lilitan searah jarum jam menggunakan kawat 1 mili. Ini untuk speakernya. Begitu juga untuk input ketegangan kita menggunakan 35 lilitan juga, ukuran sama sampai 40 lilitan, ukuran sama 1 mm, gunakan CT, jadi dua lilitan dililit sekaligus. Kemarin sudah ada hasilnya. Juga input trafonya, untuk lilitan menuju ke basisnya transistor kita menggunakan 200 lilitan menggunakan kawat 0,2 mili. Untuk yang digunakan untuk masuk ketegangan ini kami menggunakan lilitan 175 lilitan dengan ukuran kawat 0,5 mili, kawat tunggal, jadi tidak pakai 2 kawat, pakai 1 kawat 175 lilitan dengan ukuran 0,5 mili. Ini bisa digunakan CT, cuma kami menggunakan 6 kaki, jadi tidak terjadi CT. Kami jelaskan cara kerja dari output trafo. Tegangan positif ini masuk ke CT-nya, CT dari sini, CT terus keluar ke, ditahan dulu 10 ohm, masuk ke input trafo bagian bawah ini, bagian bawah sini sama dibelah, ini masuk bagian bawah input trafo, ditahan dulu 10 ohm. Untuk membelah tegangan ini dibagi 270 ohm, dibagi ini masuk langsung ke ground. Terus kedua, hasil positif masuk ke sini untuk masuk ke emitor dari transistor PNP agar terjadi induksi di output trafo ini. Untuk kolektornya, ini kolektornya masuk ke tegangan negatif. Kita lihat untuk kolektornya langsung masuk ke tegangan negatif. Jadi untuk kolektornya ini negatifnya seperti ini juga masuk ke tegangan ini. Untuk kolektornya dibuang ke tegangan, kita lihat ini emitor ke positif, sebelumnya masuk ke output trafo dulu untuk CT nya. Kemudian ini kita lihat bagian kolektor, berhubung ini NPN, kolektornya masuk ke negatif. Kita lihat ground. Di sini terjadi induksi, mengirimkan sinyal audio langsung masuk ke speaker. Dari sini input trafo, kita lihat ada penguatan audio di sini menggunakan penahanan dulu dari kolektor. Kolektor mendapat tegangan positif. Positifnya dari mana? Positifnya dari sini, ditahan dulu 120 ohm. Ini sebagai stabilisasi atau kapasitor penyeimbang. Kita menggunakan 4700 mikrofarad. Ini penyeimbang pertama, langsung ke ground.
keluar masuk ke kolektor, dari emitor dibuang ke negatif karena ini menggunakan transistor NPN 3182 C3182. Ini sudah dianggap sebagai penguatan audio pertama atau kita sebut sebagai transistor fase pertama yang masuk ke input trafo, mendapat tegangan positif. Ini dibuang ke emitor, masuk ke tegangan negatif atau ground. Ini dasar-dasar dari output trafo. Terjadi induksi di sini, dikirimkan ke basis dari transistor A143. Dapat tegangan, kita lihat dari basis, nah, masuk ke basis ini sama, semuanya sama. Ini dari basis juga dipecah agar terjadi cara kerja push pull. Cara kerja push pull kalau kita gambarkan seperti ini, gelombang seperti ini. Yang atas ini bekerja di sini, yang untuk bawah ini bekerja di sini. Persekian titiknya ya. Kalau kita lihat dari epiroskop, sudah. Ini untuk dasar-dasar dari output trafonya, ampli output trafonya sudah kami jelaskan. Kita sebut saja sebagai drivernya atau penguatan audionya. Kita lihat di sini ada 10K. Ini masuk ke kapasitor dari transistor fase ini, masuk ke kolektor sini, sama masuk ke kolektor. Begitu juga ini masuk ke basisnya. Kita lihat masuk ke basisnya. Ini kita anggap sudah dihilangkan aja, langsung masuk ke input trafo. Ini penguatan pertama. Ditahan dulu 47 ohm. Ini sebagai feedback, nanti sebagai feedback di sini tengah ini. Ini penguatan untuk audio transistor ini dari emitor. Ditahan dulu dengan 22 R-nya 220 ohm, R-nya 220 ohm, masuk ke ground. Basis dapat kiriman dari sini. Kita lihat 47 kilo. Ditahan dulu dengan 2N, ditahan dulu dengan 1 kilo. Ini sebagai untuk pengaturan treble. Kita lihat untuk pengaturan treble, ini untuk pengaturan bass saja. Ini komponen tambahan sebagai pengaturan bass sekaligus untuk treble. Tapi intinya audio ini masuk dulu ke 47 sebagai pembelah. Untuk penguatan audio kita jumper dari basis ke kolektor seperti biasa. Untuk memperoleh penguatan kita jumper dari basis ke kolektor dengan 680K tinggi. Ini langsung 22K. Untuk penahanan R-nya di sini ditahan dulu dari 4070 ohm, ditahan dulu menggunakan 2K2. Ini kapasitor penyeimbang. Kita lihat di sini kapasitor penyeimbangnya ada 2K, masuk ke tegangan negatif. Ini penyeimbang pertama, penyeimbang dari penguat audio ini. Udah dari penguat audio ini, emitor dibuang ke negatif. Ditahan dulu dengan 47 ohm, kemudian dikoppel dengan ini, bisa menggunakan 100 UF, 100 mikrofarad untuk agar tidak kelebihan sinyal dan sinyalnya nggak masuk langsung ke sini, agar tidak terjadi hum atau kita sebut noise. Dikoppel dulu dengan menggunakan ini kapasitor 100 UF atau 200 UF juga bisa. Ini untuk drivernya. Kemudian kami tambahkan dengan penguatan audio. Untuk penguatan audio kita hanya menggunakan 4, ini resistornya 4,7 UF. Dikirim ke kaki tengah dari potensio, langsung masuk ke innya. Ini di sini ada 4, agar dibelah
agar sinyal dari mic tidak masuk ke sini, juga sinyal-sinyal lainnya nggak sampai masuk ke sini, karena kita tahan dengan 2K2 untuk membersihkan noise. Kita menggunakan 22K setiap jalur R, L, 22K. Ini untuk R, ini untuk L, ini nanti untuk audionya, pin audionya hubungkan dengan negatif atau ground. Terus kita menuju ke penguatan mic masuk dulu ke 4,7 F dari ini basis. Untuk penguatan audionya kita menyempet dengan 820K dari basis ke kolektor langsung dibuang ke negatif atau ground. Ditahan dulu dengan 47K dari kolektor, ini ditahan dulu 47K, langsung keluar masuk ke 50-60 ohm. Ini kapasitor penyeimbang untuk mic agar sinyal tidak bercampur. Ini sebagai stabil saja. Masuk ke sini 47 ohm sini. Ini ground sama. Terus ini ditahan dari audio keluar dari potensio, ditahan 2K2 agar tidak bercampur. Langsung masuk ke in dari drivernya ini. Dah, demikian penjelasan kami. Ini yang terakhir untuk feedback. Untuk feedback kita bisa di sini kita menggunakan penahanan 10 kilo. Kita menggunakan 1N. Di sini bisa pakai 100 kilo atau lebih, terserah. Sampai feedbacknya nanti tidak terjadi hum atau noise, kita tahan 40,7 N sampai kita mendapatkan feedback yang bersih. Nanti dicoba dulu, ada kata harus pakai 100 kilo ohm atau lebih agar feedbacknya ini feedback perlu digunakan sebagai umpan balik atau biar tidak terjadi kelebihan sinyal, jadi suara tidak terjadi sember. Begitu penjelasan kami. Nah, hari ini kita coba, ini kita pakai penguat mic, ini untuk mic, ini mic micnya 2, ini sebagai tadi kita sebutkan bass treble-nya, ini bass treble-nya sama rangkaiannya seperti ini sebagai pengatur bass treble, ini sebagai pengatur untuk audionya. Untuk audionya kami beri 1, untuk penguat mic-nya kami beri 2 aja sebagai contoh aja. Seperti ini, rangkaiannya tetap seperti ini. Nah, hari ini kita coba rangkaiannya untuk penguatan mic-nya ya. Kami hanya menahan dengan menggunakan R, nggak pakai penguat lagi atau transistor OM lagi. Langsung kita ambil dari sini untuk penguatan audionya. Untuk penguatan mic kami tetap menggunakan penguatan mic dengan menggunakan transistor. Ini ada pengaturan untuk treble, kita coba fungsi ini treble-nya enggak. Ini untuk treble
kita mencoba untuk penguatan mic-nya. Kita kasih 2 penguatan. Rangkaiannya seperti ini, cuma ini contohnya kita menggunakan satu rangkaian penguat mic. Kalaupun membuat 2 atau lebih, sama rangkaiannya sama, penghubungnya juga sama. Tes 1, kita lihat ini penguat C, halo, kita tambahkan untuk bass C, halo, C, halo, C, tes 1, C, halo, ini untuk triple C, halo, C, tes 1, halo, C, tes 1. Penguatnya mic sederhana seperti ini, udah tidak apa-apa. Untuk output trafo kita menggunakan penguat mic yang kedua. Tes 1, halo, C, ini C, tes 1, C, halo, C, tes 1, C, tes 1, halo, C. Perlu diketahui, untuk ampli output trafo seperti ini bisa dipasangkan ke speaker horn, atau kita biasa nyebut speaker toa. Untuk speaker toa yaitu yang horn, yang jenis horn. Kalau dayanya 150 maksimal, kita bisa menggunakan speaker horn sampai 6 tanpa trafo matching, karena kita belum tidak dikasih lilitan untuk output trafonya ini. Enggak langsung kita pakai impedansi rendah. Kalaupun harus memakai trafo matching, kita harus menggunakan lilitan dengan ukuran kawat tertentu dan juga jumlah lilitan tertentu agar bisa bekerja dengan impedansi tinggi. Jadi 70 volt, 100 volt sampai 130 volt harus menambahkan lilitan ke output trafonya ini dengan penyambungan tertentu. Tapi hari ini kita enggak, kalaupun harus disambungkan ke speaker horn, enggak perlu pakai trafo matching, langsung ke speaker horn yang 25 wattan atau 50 wattan itu ini bisa. Biasanya untuk output trafo memang dipakai untuk speaker horn atau speaker corongan, tapi tidak dilengkapi dengan trafo matching untuk output trafo rangkaian seperti ini. Tidak berhubung ini 150 watt, kita bisa maksimal pakai 6 atau 8 lebih speaker corongan, ataupun pakai 4 juga enggak masalah untuk output trafo, rangkaian output trafo seperti ini. Kalaupun kita harus memakai speaker biasa atau speaker rumahan, ya setidak-tidaknya impedansi 8 sampai 16 ohm, atau bisa menggunakan 4 ohm juga, karena ini output trafonya bisa bekerja sampai 4 ohm sampai 16 ohm, tapi tidak bisa bekerja untuk impedansi yang tinggi. Katakanlah bekerja untuk sekitar untuk 70 volt atau 100 volt sampai 130 volt. Jadi kalaupun itu harus trafo matching dihilangkan dulu ke speaker corongan itu. Demikian penjelasan kami. Semoga bisa bermanfaat, bisa berguna. Ini rangkaian sederhana sekali, jadi bisa diaplikasikan kemana aja. Untuk audio rumahan juga bisa, cuma ini keras 150 watt. Ini kami menggunakan speaker 15 in biasa ACR Platinum, satu 15 in aja.
warahmatullahi wabarakatuh.